Paguyuban Rahayu tetap dari awal itu memperjuangkan keadilan, memperjuangkan peradaban, memperjuangkan keberlanjutan akan hak-hak kami sebagai warga negara dan warga masyarakat Kabupaten Bandung. Dalam hal ini, bagaimana kehidupan kami ke depannya ketika sumber kehidupan yang selama ini menghidupi kami itu terganggu. Kami tidak menolak pembangunan spam, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi asas keadilan yang kami perjuangkan. Bagaimana kedepannya para petani, bukan saja petani, tapi di sini banyak juga yang bergantung kepada air yang bersumber dari Citarum. Manakala 2009 diambil, udah beberapa kali ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan kami. Bahkan pembunuhan juga udah pernah terjadi. Ini yang dikhawatirkan oleh kami. Makanya terus diperjuangkan. Sampai kemarin ada sosialisasi di desa Cipeje, itu merasa terhentak. Tidak ada sedikit pun keputusan di sana. Ternyata ada lagi pembangunan galian. Padahal di sana tidak ada kesepakatan untuk melanjutkan penggalian. Ini yang menjadi permasalahan dan yang menjadi dasar dari PDAM melanjutkan itu adalah notulensi dari sosialisasi tersebut. Sementara notulensi tidak bisa dijadikan dasar, dan itu pun notulensi baru berbentuk ajuan atau laporan ke bupati. Belum ada pembahasan di tatanan dewan, karena kemarin juga ada dewan komisi C yang hadir. Ini menjadi kejanggalan bagi kami. Itu makanya kami bertanya, ini bagaimana? Apakah serius untuk memperjuangkan masyarakat? Sementara di wilayah kami antara Pacet, Ciparai, Majalaya itu ada 2.547 hektar. Jadi permintaan Bapak selaku anggota paguyuban Pak ya, permintaan apa yang ingin disampaikan, dan sekarang apakah Bapak terlibat dengan pelaksanaan galian pipa spam Bandung Timur? Terlibat enggak Pak? Tidak. Ketika ini dilanjutkan, itu menjadi presiden buruk bagi kami paguyuban, dan itu yang disayangkan oleh kami. Padahal kami sama sekali tidak terlibat dan tidak memberikan rekomendasi untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Tetapi kami tidak langsung bertindak karena kami punya cara yang lebih elegan. Kita adalah lembaga, kita bareng-bareng mengajukan surat keberatan kepada pihak-pihak yang kemarin memberikan perintah untuk melanjutkan tersebut, karena itu akan menjadi presiden buruk bukan saja bagi kami paguyuban Rahayu, tapi bagi semuanya yang terlibat kemarin. Kami sudah menerima angpal, menerima kompensasi dan lain sebagainya. Sedikit pun kami tidak akan menerima. Dan itu tidak benar ya Pak ya? Dan itu tidak benar sama sekali. Oke, sikap Bapak dari paguyuban dengan adanya penggalian yang saat ini sedang dikerjakan, sebelum ada hitam di atas putih secara tertulis dari pemerintah Kabupaten Bandung dan pihak-pihak yang terkait, sikap Bapak bila mana ini tidak terlaksana, apakah Bapak akan naik terus mengajukan ke tingkat lebih atas lagi, DPRD atau Gubernur atau Prabowo? Karena itu sudah menjadi kewajiban dan hak kami sebagai warga negara. Ketika hak-haknya terganggu, itu menjadi hak kami sebagai warga negara. Jangan sampai anak cucu kami nanti ke depannya
kena dampaknya. Itu berpikir bukan sekarang, tapi bagaimana ke depannya. Itulah yang menjadi dasar Paguyuban Rahayu. Oke Pak, ini yang terakhir nih, dipertanyakan kembali. Bila mana hal ini terus berlanjut tanpa adanya solusi dengan Paguyuban Rahayu dan aktivis lingkungan hidup yang ada di dalamnya, saya Bandung Timur juga ada di perwakilannya. Penegasan Bapak, apakah akan mengajukan ke tingkat lebih atas kekecewaan Bapak atau gimana? Ya, kami Paguyuban Rahayu akan terus berjuang, agar suara-suara kami di bawah itu benar-benar didengar oleh mereka-mereka yang ada di atas. Kami tidak benci kepada pemerintah, kami tidak benci kepada siapapun, tapi kami mengkritisi kebijakannya. Jangan sampai kami di bawah masyarakat kecil menjadi korban. Jadi di sana juga ketika berhubungan dengan pertanian itu banyak hal yang oleh pemerintah sendiri itu dilanggar. Salah satunya wilayah kami itu masuk ke Perda nomor 1. Perda Kabupaten Bandung terkait lahan abadi, sawah hijau, jalur hijau. Kenapa itu tidak terpikirkan oleh para dewan dan pemerintahan? Ini ada Perda nomor 1 tahun 2019 terkait perlindungan lahan pangan pertanian berkelanjutan. Wilayah kami itu wilayah Ciparai, wilayah Majalaya yang sekarang akan menjadi yang terdampak itu salah satu wilayah yang masuk dalam Perda nomor 1 tahun 2019 terkait LP2B, yaitu perlindungan lahan pangan pertanian berkelanjutan. Ini harus dipikirkan. Lahan pangan berkelanjutan, apalagi sekarang ketahanan pangan lagi digembor-gemborkan oleh pemerintah pusat, Pak Prabowo. Ini yang menjadi catatan bagi kami yang harus terus diperjuangkan. Karena nungarana betul itu kadituna nyawa. Nyawanya lain nyawa saurang. Sabara ratus ribu yang akan terdampak. Terakhir dari kami Paguyuban Rahayu kepada pihak-pihak terkait terutama PDAM, mohon untuk dihentikan dulu sebelum permintaan dari kami terutama sosialisasi ke wilayah-wilayah yang terdampak dilaksanakan. Kami tidak anti pembangunan, kami tidak anti pemerintah. Justru kami sayangnya pisan ke pemerintah. Jangan sampai niat baik menjadi buruk kadituna. Jadi intinya Ya. pihak Bapak minta prosedur dulu dilaksanakan. Prosedur dilaksanakan dulu. Jangan sampai sosialisasi yang dilakukan oleh PDAM di wilayah Cipeje itu dijadikan dasar untuk melanjutkan. Karena sosialisasi yang kemarin di Cipeje itu tidak jadi barometer untuk semuanya. Karena tidak terlibat desa-desa yang lainnya.